Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan, agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be tough, excel worldwide, share with society, dan trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Umat Tuhan, di hari Minggu ini, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan Kita Masuk Rumahnya. Kita
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian minggu biasa dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya. Keluarga ibarat kebun anggur yang dititipkan Tuhan untuk kita rawat. Ia bukan milik kita sendiri sehingga dapat kita perlakukan sekehendak hati. Keluarga adalah milik Tuhan di mana kita diajak untuk bertanggung jawab dalam memelihara relasi dengan bijaksana. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memandang umat sebagai kebun anggurnya yang dipercayakan kepada kita sebagai penggarapnya. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu ini untuk memeriksa kembali apakah kita sudah merawat keluarga Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Apakah kita sudah menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan keluarga kita? Bila kita belum melakukannya, marilah kita datang kepadanya untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dari surga, di keheningan hari ini yang indah ini ya Bapa, di hari yang baru yang Tuhan berikan pada ciptaan Tuhan, yang seharusnya dan sepatutnya kami sambut dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan dimanapun kami berada, di dalam kehidupan kami bekerja, kami berkarya, kami berkomunikasi di masyarakat, maupun dalam kehidupan keluarga kami. Tapi pada kenyataan kehidupan ini, kami seringkali menyambut kehidupan ini dengan rasa was-was, khawatir, dan tidak menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami. Sebagai keluarga anak-anak Tuhan, kami seringkali tidak bertanggung jawab dan tidak memelihara relasi kepada sesama. Ya Bapa, kami menyesal dan mengakui semua perbuatan salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami akan kasih Tuhan dan terus belajar untuk menjadi penggarap kebun anggur yang Tuhan boleh pakai. Ya Tuhan, kami serahkan doa penyesalan dosa dan permohonan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
menjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bertandaslah ku menjadi keluarganya Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan, menjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bertapaslah ku menjadi keluarganya Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan, menjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bertapaslah ku menjadi keluarganya Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat tetap mendengarkan firman Tuhan walaupun terpisah jarak. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, juga boleh menjadi penunjuk agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil
yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini adalah kelanjutan dari pembacaan Alkitab minggu yang lalu. Masih ingat kan ya? Minggu lalu kita bicara tentang imam-imam kepala yang menegur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Mereka mempertanyakan atas kuasa siapa Tuhan Yesus melakukannya. Lalu Tuhan Yesus menanggapi, dan bagian bacaan yang kita baca sekarang adalah bagian dari tanggapan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala yang mempertanyakan kuasanya. Hari ini yang kita baca adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikisahkan di situ kalau ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, lalu memasang pagar di sekelilingnya, lalu menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kebun anggur, yaitu semua yang dibutuhkan, sudah disebutkan. Membuka kebun anggur, memasang pagar, mendirikan menara jaga, lalu juga menyiapkan tempat untuk memeras anggur. Jadi semuanya sudah disiapkan. Ketika kebun anggur itu sudah siap, lalu ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Dari sini kita melihat bahwa semuanya itu, kebun anggur beserta fasilitas-fasilitasnya itu adalah hasil kerja sang tuan. Penggarap-penggarap jelas hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Mereka hanya bertugas untuk merawat agar kebun anggur itu menghasilkan buah. Jadi wajar kalau kemudian di antara mereka, antara tuan dan hamba itu kemudian ada kesepakatan pembagian hasil, ya. Sehingga ketika sudah dekat musim petik, tuan itu mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Disampaikan di ayat yang ke-34 tadi. Tapi apa yang terjadi? Ketika hamba-hambanya itu datang, mereka bukannya, hamba-hamba sang tuan itu bukannya menerima apa yang menjadi bagian tuannya, tetapi mereka malah dianiaya. Bahkan ada juga yang dibunuh.
Lalu tuannya mengutus lagi hamba-hamba yang lain yang lebih banyak. Tapi kemudian diperlakukan sama. Lalu tuannya mengutus anaknya. Ini tuan yang baik, ya. Yang ketika hambanya diperlakukan seperti itu oleh penggarap-penggarap, bukan segera menghukum, tetapi mengutus hamba-hamba yang lain. Bahkan kemudian mengutus anaknya sendiri. Karena pikirnya anaknya pasti akan disegani. Tetapi ternyata anaknya malah dibunuh dengan maksud hendak merebut kebun anggur itu menjadi milik mereka. Penggarap-penggarap kebun anggur dalam perumpamaan ini jelas menunjuk kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Tadi disebutkan di ayat yang ke-45, mereka menyadari kalau mereka lah yang dimaksud. Imam-imam kepala itu mereka adalah pekerja, mereka bukan pemilik, tapi mereka merasa seperti pemilik yang sebenarnya. Kalau kita kaitkan dengan yang minggu lalu, ini kan cerita ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan imam-imam kepala ini yang bertugas di bait Allah, yang mengatur bait Allah. Namanya aja udah bait Allah ya, yang artinya rumah Allah. Tetapi imam-imam kepala ini membiarkan bait Allah itu, rumah Allah itu, rumah kepunyaan Allah itu untuk menjadi sarang penyamun. Membiarkan pedagang-pedagang memeras umat-umat yang datang. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, mereka malah marah. Mereka malah berniat mencelakai. Dan dalam bacaan kita mempertanyakan kuasa Yesus. Tuhan Yesus itu anak yang dikirim, yang diutus oleh Bapaknya Sang Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Bait Allah itu punya Tuhan. Tetapi kemudian mau dijadikan seolah-olah punya imam-imam kepala sendiri. Seolah-olah kepemilikannya milik para penggarap itu tadi. Perumpamaan ini menjadi peringatan kepada imam-imam kepala yang bertugas bukan cuma bait Allah, tapi juga memelihara umat Allah bangsa Israel. Mereka itu ditugaskan untuk merawat supaya pada waktunya nanti menghasilkan buah. Tetapi mereka melakukannya seperti dalam perumpamaan. Mereka malah menganiaya hamba-hamba utusan Sang Tuhan. Bahkan anaknya dibunuh. Jadi perumpamaan ini peringatan sekaligus nubuatan. Bahwa merekalah yang akan membunuh Mesias. Tuhan Yesus, anak Allah yang diutus. Dari perumpamannya menjadi jelas ya kan, hak masing-masing. Mereka pemimpin di bait Allah ya, tapi mereka sebetulnya adalah pekerja. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Kalau kita kaitkan dengan bulan Oktober, bulan keluarga di GKI, ya, maka melalui tema kita hari ini kita diingatkan bahwa keluarga kita itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Orang tua adalah penggarap-penggarapnya. Karena itu kan kita sering bilang ya kan, anak kan titipan Tuhan ya. Punya Tuhan, menyadari betul kalau anak itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk merawatnya. Bukan 100% punya orang tua. Tapi pernyataan anak itu titipan Tuhan biasanya diingat, disadari kalau anaknya belum lahir. Ya. Kalau anaknya belum lahir, ya mereka sadar betul kalau anak itu punya Tuhan, sehingga berdoa memohon agar Tuhan memberikan anak kepadanya. Tapi kalau anaknya udah ada, seringkali lupa bahwa anak itu juga milik Tuhan, bukan miliknya sendiri, sehingga seperti penggarap-penggarap tadi diperlakukan seolah-olah miliknya sendiri, 100% miliknya sendiri. Orang tua
bahkan menentukan apa yang jadi cita-cita anaknya. Mau jadi apa, orang tua yang menentukan. Kalau zaman dulu sih biasanya kalau nggak dokter, insinyur ya. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak pilihan. Tapi kalau anaknya bilang dia mau jadi YouTuber, saya nggak yakin orang tuanya akan mendukung. Masih banyak orang-orang tua yang tadi merasa kalau anaknya itu miliknya sendiri, sehingga diatur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Atau kalau kita kaitkan dengan kehidupan iman, kadang-kadang orang tua juga kurang memperhatikan kehidupan iman anaknya. Lebih memperhatikan kehidupan akademis. Kalau nilainya kurang, orang tua langsung menyadari. Langsung memperlengkapi dengan les-les dan sebagainya. Tapi kalau imannya kurang, kadang orang tua tidak terlalu memperhatikan. Dalam hal ini kayaknya kita harus melihat kepada saudara kita umat muslim yang memperhatikan iman anak-anak sejak dari kecil. Ya, anak-anak yang mereka ada les kursus agama, baca Al-Quran. Kalau kita kan kayaknya nggak ada les agama ya kan? Ada paling katekisasi, itu juga udah remaja gitu. Tapi anak-anak, kalau ada yang keluarga baru dengan anaknya bayi, ditanya kok enggak, kadang-kadang ada yang bilang masih kecil pak, kasihan, kan dia juga belum ngerti. Padahal kalau saudara kita yang muslim kan begitu lahir sudah dikumandangkan azan di telinganya. Ya. Apakah sudah mengerti si bayi yang baru lahir itu? Kalau kita bicara ke sana ya, kalau itu yang menjadi alasan. Bahkan kadang-kadang ketika anaknya rajin ke gereja, orang tuanya yang melarang. Ke gereja melulu, tidur aja di gereja, nggak usah pulang sekalian. Nanti kalau anaknya bandel baru, ya, gereja dong, maksudnya ikut bertanggung jawab. Gereja yang disalahkan ya. Padahal aktif di gereja, kadang orang tuanya yang melarang. Ya, apalagi kalau musim ujian tadi, lebih memperhatikan kehidupan akademisnya daripada kehidupan imannya. Padahal keluarga, anak-anak itu adalah milik Tuhan. Dan orang tua dalam konteks ini adalah penggarap-penggarapnya. Artinya anak-anak bukan saja dipersiapkan untuk mampu menjalani kehidupannya di dunia ini, tapi juga dipersiapkan untuk pada saatnya nanti Tuhan meminta bagiannya. Untuk pada saatnya nanti anaknya itu menghasilkan buah, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, ikut terlibat di dalam kehidupan gereja. Kalau anaknya nggak dipersiapkan, ya mungkin itu sebabnya. Kita kesulitan mencari pelayan-pelayan yang anak muda. Karena tidak pernah dipersiapkan atau kurang persiapannya. Sehingga lebih memperhatikan apa? Kehidupan akademisnya dan karirnya. Ya. Firman Tuhan hari ini dikaitkan dengan bulan keluarga, mau mengingatkan kita bahwa keluarga itu adalah kebun anggur Tuhan, bukan milik kita sendiri. Sehingga pada saat kita merawatnya, kita libatkan juga Tuhan di dalamnya. Bukan hanya keluarga, bahkan semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita supaya kita dapat pakai untuk memenuhi kebutuhan kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita dengan menyanyikan KJ 280 bait 1-3. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa keluarga kami adalah kebun anggur Tuhan. Bukan milik kami sendiri, sehingga dapat kami atur, kami arahkan menurut keinginan hati. Tetapi kami juga harus memperhatikan penugasan yang dari Tuhan, bahwa setiap kebun anggur harus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, baik para orang tua maupun anak-anak, dapat mewujudkan hal itu di dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau bersyukur juga untuk mereka yang sudah mengalami kesembuhan dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Carolina Waru, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Andi Winoto, Ibu Ilse Irenwenas, Bapak Win,
Ibu Astrid, Saudara Dimas Adi Nugroho, dan juga Bapak Stefanus. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih Tuhan tetap dapat mereka rasakan bagi mereka yang masih mengalami sakit melalui kehadiran keluarga, melalui perawatan yang dilakukan. Biarlah Tuhan boleh meringankan sakit penyakit mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pemulihan, biarlah mereka dapat mensyukuri kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai sampai pemulihannya menjadi sempurna. Kami mau bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu. Kami mau berdoa untuk Bapak Budi, Bapak Richard Effendi, Saudara Kurniadi, Saudara Anja Saputra, Ibu Melisa Teresia, Saudari Amanda Juventia, Saudara Jakaria Dariel Tanaka, Bapak Daniel Eko, dan juga Saudari Natania Kristiani. Biarlah kiranya Tuhan menambahkan usia kepada mereka, iman mereka juga boleh bertambah. Pengalaman bersama Tuhan boleh membuat mereka semakin taat dan setia menjalani hidup di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahi saudara-saudara kami ini dengan kesehatan, dengan berkat, dan juga dengan sukacita. Kami mau berdoa juga untuk rencana pernikahan Denden dan Ica pada tanggal 10 Oktober nanti. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga baik calon mempelai maupun kedua keluarga besar mereka agar senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa juga untuk GKI Pakisraya yang akan melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah, agar kami boleh dimampukan untuk melayankan ibadah dengan baik, dimampukan juga untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, agar pernikahan Denden dan Ica nanti betul-betul mendatangkan sukacita bagi kedua calon mempelai juga bagi kami semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi perekonomian Indonesia yang pada saat ini memasuki masa resesi. Bukan hanya pandemi COVID yang mengancam kehidupan kami, keluarga kami, dan masyarakat luas. Pada saat yang sama, banyak di antara kami, rakyat Indonesia, mengalami kesulitan ekonomi karena PHK, karena berhentinya kegiatan ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah, para pengambil keputusan, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sambil mengatasi penyebaran COVID-19, juga dapat mengatasi masalah ekonomi bangsa di tengah penantian akan datangnya vaksin yang memberikan harapan pemulihan dari keterpurukan yang dirasakan saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Bagi kami yang masih bisa bertahan, Tuhan juga tolong agar kami tergerak untuk dapat menolong dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pendidikan anak-anak di saat pandemi ini. Kami sebagai orang tua dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk belajar online bagi anak-anak. Bapa di sorga, berikanlah hikmat-Mu dan kesabaran bagi para guru yang mengajar secara online. Biarlah di tengah kondisi seperti ini, kami mengambil sisi positifnya, di mana kami lebih banyak waktu yang tersedia bagi kami sebagai orang tua untuk dapat membina kebersamaan dengan segenap anggota keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga ingin mendoakan para orang tua. Ya Tuhan, di masa pandemi ini, sungguh kesabaran, ketabahan, dan pengharapan para orang tua ini diuji. Banyak dari mereka yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Sungguh di masa pandemi ini tidak banyak pilihan yang tersedia. Tuhan, tolong bukakan jalan bagi mereka dan beri mereka hikmat dan semangat agar mereka dapat
terus berjuang dengan semangat dan positif untuk memenuhi dan menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka. Ya Tuhan, tolong beri mereka juga kesehatan dan berkat agar mereka dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Karena banyak sekali dari mereka yang keluar rumah bukan karena mereka tidak takut, bukan karena mereka tidak khawatir, melainkan tidak banyak pilihan atau tidak ada pilihan lain yang tersedia selain keluar rumah dan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk para orang tua yang menemani anak belajar online di rumah, sungguh bukan hal mudah untuk dilakukan di tengah kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ini. Mereka harus melakukan hal yang benar-benar baru, yaitu mendampingi anak belajar. Ya Tuhan, banyak dari para orang tua yang tertekan, stres, dan bahkan renggang hubungan antara orang tua dan anak karena belajar di rumah ini. Tuhan tolong beri mereka kesabaran dan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas ini dengan baik, sehingga anak juga dapat belajar dengan optimal di rumah. Dan juga semoga hal ini dapat mempererat lagi hubungan orang tua dan anak. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah situasi seperti pada saat ini, di mana pandemi masih terus kami alami, juga resesi ekonomi yang menghantui. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong para pemimpin negeri kami, supaya mereka dimampukan untuk dapat mengambil kebijakan, keputusan yang tepat, agar pandemi ini dapat segera berlalu, juga agar resesi ekonomi yang menghantui dunia juga dapat dihadapi dengan baik. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang berhadapan langsung dengan para pasien pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memelihara kesehatan mereka, Tuhan menganugerahi mereka dengan kekuatan fisik yang baik, agar di dalam segala kelelahan mereka dapat senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, melakukan tugas mereka juga dalam keadaan dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun berada, yang pada saat ini juga mengalami pergumulan akibat pandemi, yang harus memikirkan ulang pelayanan kami sebagai gereja. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, agar gereja Tuhan dimanapun ada tetap dapat menjadi alat yang Tuhan pakai, memberitakan firman, juga mendatangkan ketenangan dan kedamaian, memberikan kekuatan bagi umat yang sedang di dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya dalam amplop untuk kemudian membawa ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Esra 2 ayat 68 sampai 69. Berapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula.
Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu secara online. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Mau limpahkan kepada kami. Biarlah Tuhan, persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu melalui transfer dapat dipergunakan bagi sesama kami yang membutuhkan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu GKI Pakis yang saat ini tidak bisa beribadah bersama karena pandemi COVID. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan bersehati
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krishna Ariel Josefba, bisa dipanggil dengan sebutan Krishna. Saya merupakan mahasiswa teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Dan saya di sini memperkenalkan diri saya sebagai mahasiswa praktek stase yang hendak menjalani praktek di GKI Pakis Raya. Untuk itu mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. Selamat sore, dengan saya Letda CKM Dr. Ines Bastian Mulyadi, perwira prajurit karir Angkatan ke-26B, alumni Fakultas Kedokteran Unhrida tahun 2010. Saat ini saya sedang bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di mana setiap mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan hard skill dan juga soft skill untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Adalah di mana keterbukaan mereka memberikan setiap mahasiswa kesempatan untuk bertanya dan mereka dapat menjawabnya dengan baik, sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan. Uprida sangat berperan besar dalam membentuk saya menjadi dokter seperti saat sekarang ini, yaitu dokter yang memiliki kualitas sebagai 5-star dokter, yaitu care provider, decision maker, community leader, communicator, dan manager. Jangan ragu bahwa Fakultas Kedokteran Uprida adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik di Jakarta.